Sahabat terkasih, kasih tanpa syarat adalah tindakan yang didasari oleh kasih Kristus, yaitu contohnya seperti Yesus yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Hal itu membuktikan bahwa kasih-Nya yang begitu luas dan mendalam. Mari kita bersama belajar dari Yesus yang Maha Pengampun dan Pengasih atas pengorbanannya di kayu salib, yang tak terbatas dan tanpa syarat apapun. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, tema kita kali ini adalah kasih tanpa syarat. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini ya, mari kita akan berdoa supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita terima sungguh akan memberkati dan menguatkan iman kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu kepada kami, pengorbanan-Mu yang luar biasa kepada kami. Biarlah hari ini setiap firman, kebenaran yang kami dengar, kami terima ini boleh menguatkan iman kami dan mengingatkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami membuka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang kasih tanpa syarat. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, pengorbanan orang tua adalah wujud cinta dan kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya. Walaupun itu berarti harus mengancam nyawa mereka sendiri. Hal ini terjadi pada seorang pendeta Suwito Adi saat ia tahu bahwa anaknya mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah terus-menerus. Apa Bapak mau memberikan ginjal Bapak kepada Cika? Hatinya hancur. Ia tahu bahwa waktu anaknya tidak banyak jika tidak ada donor. Tanpa ragu, ia menawarkan salah satu ginjalnya melalui prosedur yang tidak ringan dan penuh resiko. Ia menyerahkan bagian dari dirinya untuk kehidupan anaknya. Saya belajar dari Tuhan Yesus, Pak. Jadi saya dulu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena tertarik dengan ajaran tentang kasih. Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Layaknya orang tua yang mengorbankan nyawanya, begitulah Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa-dosa kita, anak-anak yang dicintainya.
Wah, luar biasa ya. Kita bisa saksikan tadi kesaksian dari keluarga Pak Pendeta Suwito Adi ini ya. Bagaimana Pak Pendeta Suwito membuktikan kasih tanpa syaratnya ini kepada anaknya ya. Bagaimana juga keluarga ini memberikan kepada kita satu gambaran ketika anaknya mengalami gagal ginjal ya. Ternyata Pak Suwito ini memutuskan untuk mengorbankan ginjalnya demi anaknya yang gagal ginjal ini ya. Luar biasa ya. Itu puji Tuhan ya. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Karena mereka bukan sekedar ingin anaknya selamat dengan menerima donor ginjal dari ayahnya, tetapi mereka ingin supaya anaknya dapat dipakai oleh Tuhan dan dapat menggenapi rencana Tuhan. Wah, ini luar biasa. Amin. Nah, ini bagus sekali ya, karena dari kesaksian ini kita diingatkan bahwa pengorbanan seorang ayah bukan hanya sekedar supaya anaknya selamat, tapi orang tua tuh kepingin supaya anaknya bisa menggenapi rencana Tuhan. Nah, itu tuh ya, kasih tanpa syarat luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang kasih tanpa syarat ini. Kita akan baca dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, puji Tuhan. Inilah kasih tanpa syarat. Iya. Karena Yesus justru menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita, semua kesalahan dan pemberontakan kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak sempurna dan belum bisa mengasihi Allah. Wah, ini luar biasa ya. Kita belum sempurna, masih berdosa, tapi Allah mengasihi kita. Sudah menunjukkan kasih-Nya melalui kematian Yesus ini ya. Nah, sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu jadi rusak, jadi hancur ya, jadi terputus ya, kira-kira gitu, broken ya. Akibatnya manusia kehilangan apa ini? Kemuliaan Allah, kehilangan kasih Allah, dan semua manusia sudah menjadi broken. Sehingga manusia tidak bisa dan tidak tahu bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana juga saling mengasihi ya. Itu yang terjadi pada manusia. Iya, itu yang terjadi pada manusia. Oleh karena itu, Yesus datang untuk menunjukkan bagaimana besarnya kasih Allah kepada kita dengan Dia mati di kayu salib. Di mana arti kata menunjukkan yaitu sunistemi dalam bahasa Yunani ya, artinya Yesus telah membuktikan, telah memanifestasikan, mendemonstrasikan, memperlihatkan, memamerkan dan menyatakan kasih-Nya kepada kita pada waktu kita masih berdosa. Wah, ini luar biasa ya. Biasanya kan orang menunjukkan kasih-Nya tunggu orang itu sempurna dulu kan ya. Tapi Yesus menunjukkan justru pada waktu kita nggak sempurna, Dia membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Wah, luar biasa. Jadi dengan pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib ini, Yesus sedang menunjukkan bahwa Yesus tidak menuntut. Dia tidak menuntut kita untuk apa? Untuk mengasihi Dia. Tetapi Yesus justru telah memberi lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat dan menerima kita padanya, supaya kita yang percaya kepada Yesus bisa mengasihi Allah dan bisa saling mengasihi. Jadi seperti memberi contoh kepada kita ya. Iya, amin ya. Jadi salib Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita dengan diri kita sendiri, dan mendamaikan kita dengan sesama. Sehingga kita dibebaskan dari dosa dan rasa bersalah. Maka kita yang percaya kepada Yesus berubah menjadi manusia kasih yang tidak saling menuntut, tetapi yang bisa saling mengasihi dan menerima tanpa syarat, sama seperti Yesus. Amin. Wah, ini bagus banget ya, menjadi manusia kasih. Kita manusia kasih. Kita menjadi manusia kasih. Nah, sahabat yang baik ya, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan berikutnya tentang kasih tanpa syarat ini. Ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oh, puji Tuhan. Wow, ternyata definisi kasih adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu telah mengasihi kita, yaitu dengan mengutus Yesus anaknya dengan mati di atas kayu salib sebagai pendamaian bagi dosa kita. Wah, ini luar biasa ya. Jadi inisiatif kasih bukan dari manusia, tapi dari Tuhan, dari Allah sendiri yang menunjukkan kasihnya. Betul. Ya. Jadi definisi kasih Allah tanpa syarat adalah Allah yang sempurna mengasihi kita yang tidak sempurna. Supaya oleh kasih Allah yang sempurna ini, kita yang tidak sempurna menjadi sempurna. Amin. Wow, jadi kasih tanpa syarat adalah kasih yang tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menerima ketidaksempurnaan dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Amin. Wow. Ya, tidak menuntut kesempurnaan ya, justru menerima yang tidak sempurna itu ya. Sebab oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, maka kita yang tidak sempurna ini menjadi sempurna oleh karena kasih-Nya. Jadi kasih Yesus itu mengisi, melengkapi, memulihkan dan menyempurnakan kekurangan kita. Wow, itu luar biasa ya. Katakan amin ya. Nah, ketika kita mengerti dan menyadari bahwa Yesus sudah mengasihi kita tanpa syarat dan sudah menerima kita apa adanya, maka kita akan menjadi manusia kasih yang dapat mengasihi orang lain tanpa syarat dan dapat menerima orang lain apa adanya. Amin. Nah, ini penting banget ya, menerima orang lain apa adanya ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Salah satu diantaranya kita akan baca dari Eli Naomi. Shalom Pak Agus dan Ibu Mala. Saya Eli, saya mau minta didoakan soal ekonomi keluarga ya. Saya sedih ngelihat ibu saya menjual perhiasan kesayangannya demi membiayai kuliah saya. Semoga kelak saya bisa mengembalikan, membalasnya dan membantu perekonomian keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Yeah. Wow. Shalom ya juga Eli Naomi ya. Ya, shalom juga ya buat Eli ya. Hatimu luar biasa ya. Nah, ayo bangkit. Jangan sedih. Ya. Eli harus bersemangat. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya. Justru Tuhan sedang memakai Ibu Naomi untuk menunjukkan kasih dan dukungannya Ya. supaya Naomi bisa kuliah. Jadi ini menjadi motivasi Eli Naomi untuk kuliah dengan benar dan menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Supaya bisa segera bekerja dan memberkati orang tua. Amin. Nah, di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan demikian ya. Firman Allah mengatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Tidak ada yang mustahil. Jadi Naomi ingat ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa supaya Eli Naomi ini bangkit dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk Tuhan memberkati dan membuat berhasil kuliah Naomi, kami berdoa juga supaya oleh kasih karunia Tuhan, Eli Naomi dapat menyelesaikan kuliahnya dan dapat segera bekerja dan menjadi berkat bagi orang tuanya dan juga memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat
ia memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani? Silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasihRT. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, mari kita kembali diingatkan nih sahabat yang baik ya, sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana kasih tanpa syarat itu. Yang pertama, definisi kasih adalah bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah yang kedua, definisi kasih tanpa syarat adalah Yesus yang sempurna mengasihi kita yang tidak sempurna, supaya kita yang tidak sempurna menjadi sempurna oleh kasih-Nya yang sempurna. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah dan meninggalkan semua kehidupan yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dan menerima kami apa adanya tanpa syarat. Saat ini juga kami membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan mempersilahkan Roh Kudus memenuhi kami dengan kasih-Mu. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh kasih-Mu yang besar. Kami yang tidak sempurna ini menjadi sempurna oleh kasih-Mu yang sempurna itu. Sehingga kami disembuhkan dan dipulihkan. Kami dipenuhi dengan kasih Allah yang membuat kami menjadi manusia kasih yang memampukan kami untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku teramati. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasih
dosaku dibuang. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh